Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Salsabila Yumnaswati dari kelas AK 603 dengan NIM 240301021212. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan activity report dari usaha kecil, yaitu sebuah produk minuman kopi botolan dengan merek Kopi Loka. Presentasi ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewirausahaan di bawah bimbingan Ibu Erni Handayani. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai produk dari Kopi Loka. Kopi Loka adalah kopi susu premium, siap minum yang dikemas dalam botol dingin dan dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan konsumen masa kini yang ingin menikmati rasa kopi ala coffee shop, namun dalam versi yang lebih praktis dan fleksibel. Yang membedakan Kopi Loka dengan produk sejenis adalah adanya opsi personalisasi. Jadi konsumen dapat memilih jenis susunya antara fresh milk atau oat milk dan juga menentukan tingkat kekuatan kopinya. Apakah ingin yang lebih ringan dengan single shot atau yang lebih kuat dengan double shot espresso. Konsep ini diangkat karena melihat tren kopi masa kini, khususnya di lingkungan sekitar yang ingin kopi yang enak, praktis, dan sesuai dengan preferensi pribadi tanpa harus mengantri di coffee shop. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kemasan dan penyajian dari produk Kopi Loka. Kopi Loka dikemas dalam botol 250 ml yang dilengkapi dengan segel ulir higienis sehingga aman dan praktis untuk dikonsumsi kapan saja. Produk hanya tersedia dalam kondisi dingin karena memang dirancang sebagai minuman segar yang siap diminum langsung tanpa perlu diseduh ulang. Setiap botol dapat disimpan di dalam kulkas hingga 2-3 hari sehingga tetap segar dan tahan lebih lama. Sistem penjualan dilakukan melalui pesanan online ataupun pre-order, dan produk akan diantar langsung ke rumah atau kantor pembeli sesuai kesepakatan. Agar kualitas tetap terjaga selama pengiriman, produk dikemas menggunakan cooler bag sehingga suhu dinginnya tetap stabil sampai diterima oleh pelanggan. Berikut ini varian menu yang tersedia di Kopi Loka. Kopi Loka sendiri menawarkan 4 pilihan menu utama, yaitu yang pertama ada Loka Klasik, kopinya menggunakan fresh milk dan single shot espresso. Menu ini memiliki rasa creamy dan ringan dan menjadi pilihan yang paling aman untuk semua kalangan. Harga jual untuk Loka Klasik adalah 18.000. Kemudian yang kedua ada Loka Strong. Kopi ini menggunakan fresh milk dengan double shot espresso. Rasa kopinya lebih bold dan pekat, cocok untuk menikmati kopi yang ingin kafein yang lebih kuat. Harga Loka Strong sendiri adalah 20.000. Yang ketiga ada Loka Oat. Kopi ini menggunakan oat milk dan single shot espresso. Menu ini lebih ringan, berbasis nabati dan cocok untuk konsumen yang laktos intoleran atau mencari alternatif sehat. Harga kopi Loka Oat adalah 20.000. Kemudian yang terakhir ada Loka Oat Bold, yaitu kopinya menggunakan oat milk dengan double shot espresso. Menu ini punya karakter rasa yang kuat dengan aroma khas oat yang kopi menyatu. Harganya sendiri adalah 22.000. Kopi Loka memiliki beberapa keunggulan yang menjadi nilai jual. Yang pertama, kopi Loka menggunakan espresso asli, bukan kopi instan. Ini membuat rasa kopinya jauh lebih kaya dan otentik, mirip dengan kopi yang disajikan di coffee shop. Kedua, bahan-bahan yang digunakan pun premium, yaitu susu segar dan gula aren murni, bukan pemanis buatan. Ini memberikan cita rasa yang alami dan tetap ringan di lidah. Kemudian yang ketiga, kopi Loka dibuat secara fresh setiap ada pemesanan, bukan diproduksi massal ataupun disimpan lama. Hal ini untuk menjaga kesegaran dan kualitas rasa kopi. Kemudian Kopi Loka juga menyediakan opsi oat milk bagi konsumen yang memiliki preferensi plant-based atau gaya hidup sehat, serta bagian tidak cocok dengan susu sapi. Kemudian yang terakhir, Kopi Loka tidak mengandung bahan pengawet maupun perisa buatan, sehingga lebih aman dikonsumsi secara rutin dan tetap terasa alami. Selanjutnya adalah promotion strategi. Untuk strategi promosi, Kopi Loka menerapkan pendekatan yang sederhana namun efektif dengan memanfaatkan jaringan yang ada dan kekuatan dari media sosial. Yang pertama adalah kolaborasi teman dekat. Promosi awal dilakukan dari inner circle, yaitu teman-teman kantor dan kampus. Mereka menjadi pembeli pertama sekaligus memberikan user experience yang jujur. Ini sangat penting di tahap awal karena testimoni mereka menjadi dasar kepercayaan calon pembeli lainnya. Yang kedua, digital campaign di media sosial. Promosi dilakukan melalui Instagram serta WhatsApp broadcast. Jenis kontennya berupa video proses pembuatan kopi, foto produk, dan testimoni pembeli. Strategi ketiga adalah promo open order. Setiap kali open order dibuka, akan ada promo bundling. Ini terbukti meningkatkan antusiasme pembeli dan mendorong repeat order.
Dan yang terakhir, kualitas produk itu sendiri sebagai bentuk promosi alami. Rasa yang konsisten dan kemasan yang bersih membuat pelanggan puas dan tidak ragu melakukan promosi secara sukarela melalui testimoni. Berdasarkan hasil yang dicapai selama periode promosi awal, dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan cukup berhasil. Selama bulan Mei hingga Juni 2025, total penjualannya mencapai 210 botol. Seluruh penjualan ini berasal dari jaringan sosial pribadi seperti teman kantor dan lingkungan sekitar, serta dari promosi yang dilakukan melalui WhatsApp dan Instagram. Strategi seperti konten testimoni dari pelanggan awal, serta promo banding saat open order, terbukti efektif dalam meningkatkan antusiasme dan mendorong pembelian. Meskipun belum melakukan iklan berbayar atau influencer besar, respon dari pasar kecil cukup positif. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang personal, konsisten, dan jujur dapat membangun kepercayaan konsumen bahkan tanpa anggaran promosi yang besar. Selanjutnya, consumer profile. Target pasar dari Kopiloka ditujukan untuk segmen yang sangat spesifik namun cukup potensial, yaitu usia 20 hingga 35 tahun. Mereka umumnya adalah mahasiswa, pekerja kantoran, dan freelancer yang merupakan kelompok yang aktif, sibuk, dan membutuhkan kopi sebagai teman beraktivitas. Mayoritas konsumen berada di wilayah Jabodetabek, karena sistem distribusi produk masih dilakukan secara langsung melalui pre-order dan pengantaran manual. Karakteristik konsumen ini juga sangat digital. Mereka aktif di media sosial dan sudah terbiasa bertransaksi online, sehingga promosi yang dilakukan melalui WhatsApp dan Instagram jadi sangat relevan dan efektif. Selain dari segi usia dan lokasi, saya juga memetakan karakteristik konsumen kopi lokal berdasarkan kebiasaan dan preferensi mereka terhadap produk minuman kopi. Yang pertama, konsumennya menyukai kopi praktis namun tetap enak. Artinya mereka tidak punya waktu untuk menyeduh kopi sendiri, tapi tetap menginginkan rasa yang berkualitas seperti di coffee shop. Yang kedua, konsumen lebih tertarik pada minuman berbasis susu, terutama yang bisa disesuaikan. Inilah mengapa kopi lokal memberikan opsi penggunaan fresh milk atau oat milk, dan pilihan antara single atau double shot espresso. Yang ketiga, konsumen kopi lokal cenderung memilih kopi dalam bentuk dingin. Kopi dingin lebih cocok dikonsumsi dalam situasi aktif seperti saat bekerja, kuliah, atau bepergian karena bisa langsung diminum tanpa perlu dihangatkan. Selanjutnya, kompetitor analisis. Dalam pasar kopi botolan, terdapat beberapa kompetitor utama yang menjadi pembanding bagi produk kopi lokal, baik dari segi harga, distribusi, maupun karakter rasa. Yang pertama adalah kopi botol minimarket, seperti merek-merek Kopiko atau Nescafe. Produk-produk ini sangat mudah ditemukan, harganya pun terjangkau, namun umumnya berbasis kopi instan dan tidak memberikan opsi personalisasi rasa. Kemudian ada kopi botol Indomaret Point. Produk ini juga menyasar segmen kopi siap minum dengan rasa yang lebih modern dan kemasan menarik. Namun produk ini tidak memberikan fleksibilitas dalam pilihan susu atau kadar espresso. Kemudian yang ketiga ada kopi kenangan ready to drink series. Produk ini tergolong cukup kuat dalam branding dan distribusi, serta sudah menggunakan konsep kopi susu gula aren, namun tidak menawarkan personalisasi menu. Dengan memahami kekuatan dan keterbatasan para kompetitor, kopi loka hadir dengan positioning yang lebih personal dan fokus pada rasa fresh yang dibuat saat ada pemesanan, dan bukan diproduksi massal. Selanjutnya adalah sales report. Berikut adalah laporan penjualan kopi lokal untuk periode Mei hingga Juni 2025. Penjualannya masih terbatas, dilakukan hanya kepada teman kantor dan lingkungan sekitar. Berikut ini ada grafik yang menggambarkan distribusi penjualan per menu selama 2 bulan tersebut. Selama 2 bulan, total botol yang berhasil terjual adalah 210 botol, dengan rata-rata penjualan per minggu sekitar 26 botol. Harga rata-rata per botolnya adalah 19.000 sehingga menghasilkan pendapatan kotor sebesar 3,9 juta dan estimasi laba bersihnya sekitar 1,3 juta. Penjualan sepenuhnya dilakukan melalui WhatsApp dan Instagram dengan sistem pre-order. Produk kemudian dikirim langsung ke kantor pembeli atau ke titik temu yang sudah disepakati. Dari sisi preferensi menu, varian lokal klasik menjadi yang paling laris dengan kontribusi hampir setengah dari total penjualan. Disusul oleh Loka Strong, kemudian Loka Oat, dan terakhir Loka Oat Bold. Minat terhadap varian oat milk memang masih tumbuh perlahan, namun mulai menunjukkan potensi terutama di kalangan konsumen yang lebih sadar kesehatan. Selama penjualan 2 bulan tersebut, berikut analisis evaluasi penyebab produk kopi lokal laku terjual dan sebaliknya, apa yang menyebabkan beberapa varian kurang diminati. Penyebab produk laku terjual yang pertama karena faktor rasa.
Varian lokal klasik menjadi favorit karena menawarkan rasa creamy yang ringan dan cocok untuk semua selera. Kemudian dari sisi harga, produk kopi lokal berada di kisaran harga 18.000 hingga 22.000, yang masih tergolong wajar di pasar kopi botolan premium. Kemudian kemasan botol 250 ml yang simpel dan modern juga menarik perhatian konsumen karena terlihat praktis dan higienis. Kemudian sistem open order mingguan ternyata juga memberikan efek psikologis berupa rasa penasaran dan urgensi. Banyak konsumen memutuskan beli karena merasa sayang kalau harus menunggu minggu berikutnya. Kemudian yang tidak kalah penting, testimoni jujur dari teman-teman sangat membantu dalam membangun kepercayaan konsumen baru. Kemudian penyebab produk kurang laku, yang pertama, varian yang paling kurang diminati adalah Loka Oat Bold, yaitu kombinasi oat milk dan double shot espresso. Beberapa konsumen mungkin belum terbiasa dengan rasa oat milk dan rasa kopinya lebih kuat dan terasa berat bagi mereka yang tidak terbiasa. Selain itu, varian ini adalah yang paling mahal sehingga cenderung menjadi yang paling dipertimbangkan ulang. Faktor lainnya adalah keterbatasan promosi. Sampai saat ini, belum ada iklan berbayar atau kolaborasi dengan influencer, dan jangkauan pemasarannya pun masih terbatas, baru pada teman dan kenalan langsung. Kemudian yang terakhir dari sisi produksi, karena sistem pre-order sehingga tidak menyediakan stok siap jual, sehingga pembelian dadakan belum bisa dilayani. Demikian presentasi saya mengenai activity report usaha kecil kopi botolan dengan merek kopi lokal. Kurang dan lebihnya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.